semua orang, maka dalam Islam diajarkan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Klarifikasi. Kalau kita sudah berusaha dia tak mau, berarti dia pengecut, dia tidak jantan. Betul? Manusia itu yang dipegang cakapnya. Kalau binatang yang dipegang talinya. Kalau manusia tak bisa dipegang cakapnya, berarti perlu diikat pakai akiknya. Nah, mudah-mudahan kita sebelum malam nisfu Sya'ban ini bisa memaafkan semua orang yang bersalah. Supaya malam nisfu Sya'ban itu dikabulkan Allah SWT doa kita. Kalau dibuat malam nisfu Sya'ban ramai-ramai di masjid, bagus. Kalau masjid tak membuat, buat di rumah. Masjid Amaliyah malam nisfu Sya'ban ada yang buat ramai? Tak ada buat di rumah. Kami di rumah malam ramai itu ya. Ramai apa? Sinetron. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah. Apalagi itu bertepatan dengan malam Jumat. Baca suratul Kahfi, baca Yasin, kirimkan Al-Fatihah untuk almarhum, almarhumah, ayah, omah, abang, adik, saudara. Maka itu insya Allah membuat kita beribadah sempurna. Lalu kemudian menyambut bulan suci Ramadan 20, 21, 22, 23. Ada tradisi di beberapa daerah namanya tradisi limau. Limau itu jeruk. Jadi kalau ditanya di orang luar Riau, apa itu belimau? Berjeruk. Tidak jelas paham berjeruk, beroren jus. Kenapa mesti pakai limau? Sebab orang dulu tidak mengenal sampo dan sabun. Tidak ada sampo zaman dulu, tidak ada sabun. Jadi diolah limau purut, limau nipis, limau segala limau, jeruk. Setelah itu dimasukkan ke tanah liat, direbus, dicampur pakai mayang pinang dengan daun apa namanya yang wangi? Daun pandan. Nah, itu dimandikan. Tujuannya apa? Ketika disapukan ke kulit, menghilangkan molekul-molekul yang menggumpal di atas permukaan kulit. Payah ini menjolekkannya. Orang zaman dulu mudah daki. Cobalah mandi pakai itu. Jadi yang masih ingat tradisi dulu ketek-ketek, kalau isuk puasa, hari kau disabik potang mogang, maka orang tua awak pun memasakkan itu, mandi belimau. Kenapa mesti di sungai? Karena rumah orang Melayu dulu di tepi sungai. Semua peradaban Melayu di tepi sungai. Medan, Sungai Deli. Riau, Sungai Siak, Sungai Rokan, Sungai Indragiri, Sungai Kampar, sampai sungai yang membelah Riau, Sungai Batanghari, Sungai Musi, Sungai Kapuas. Disitulah tempat orang Melayu. Jadi kalau dikatakan kenapa mandi ke sungai, memangnya tidak punya toilet, memang mandinya di sungai. Jadi kalau begitu, kenapa mereka mesti mandi pakai limau di sore mau Idul Fitri itu? Sebab inyo akan sembahyang tarawih di surau. Kalau tidak mandi sore itu, malam itu bau ikan salai. Oh, zaman dulu tidak ada parfum. Bukan contoh masjid awak zaman kini. Masjid awak kini mandi bersih pakai sampo, kemudian di dinding itu ada macam ular sawah. Cuman dulu mana ada? Kalau tidak mandi sore itu, bayangkan busuknya bau malam sholat tarawih. Jadi kalau begitu belimau tidak masalah. Kenapa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat mengharamkan belimau? Itu fatwa MUI Sumatera Barat, belimau haram. Ambo lamo merenungkan, mandinya elok, apa salahnya? Oh, wangikan badan. Ternyata bukan di situ letak haramnya. Badu dia tembak. Bonceng. Alhamdulillah tidak kejadian lagi karena Covid. Tapi ini tidak ada Covid. Memang ini tidak ada. Tapi dokter puasa sudah tahu.
pula seldoke puasanya tiba. Lalu terlintas itu, pasti covid kok mau anggap. Doke puasa orang ayo datang. Ada itu poinnya balik. Mualaf kan gitu, asal nggak doke puasa datang bawa sertifikat mualaf mana minta zakat. Itu poinnya. Nah, oleh sebab itu maka ini masalah beli mau ini kalau dibuat di rumah sendirian, lah. Tapi kalau pergi ke sungai beramai-ramai anak muda, oh dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Haji, kami pergi beli mau ya sama anak Pak Haji. Jangan. Ustaz Somad sudah menceramahkan di Masjid Amaliyah. Kata fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat haram pergi. Tak boleh. Nanti kita bawakan Pak Haji oleh-oleh. Boleh. Karena Pak Haji kok tegas sekali tidak oleh-oleh apapun. Katupet gulai paku, rendang, balwi, tidak. Datang bini belakang. Baiklah, awak dulu lebih parah dari itu. Jadi ibu sama bapak mesti kompak untuk menjaga menyambut bulan suci Ramadan niko. Cuman siap? Insya Allah. Masalah Ramadan itu bilo kalau Muhammadiyah sudah diumumkan karena mereka pakai hisab. Hisab artinya perhitungan. Ilmu hisab, ilmu hitung-hitung matematik. Tapi kadang orang sampai sembahyang ada juga gitu. Ustaz, permisi saya sebentar keluar sebentar, saya ini ahli hisab Ustaz. Bukan yang itu. Kalau di atas, di bawah 2 derajat nampak, maka itu sudah bisa dikatakan hilal menurut ilmu hisab. Tapi Majelis Ulama Indonesia mengkombinasikan antara hisab dan ru'yah. Ru'yah ditengok. Kesepakatan Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, kaum muslimin di Singapura, JAIS Jawatan Islam Singapura, bahwa kalau 2 derajat, di atas 2 derajat barulah dia dianggap hilal dengan ada yang bersaksi. Maka dipasang nanti saksi tersumpah, sudah disumpah wallahi tallahi billahi bahwa saya menengok hilal. Maka kalau ada laki ibu jangan dibawainya keluar rumah kalau namanya hilal. Abangnya ada. Wah, abang seorang dicari saya uang. Nanti nampak diumumkan awak esok puasa. Kan oleh PNS nama hilal. Maka dipasanglah teropong dulu di gedung paling tinggi depan Masjid Ar-Rahman Jalan Sudirman. Kini yang hendak mengikuti di gedung mano, dia teh diteropong untuk menengok anak bulan, saksi tersumpah. Sejak teropong itu diboli sampai kini belum pernah menengok hilal. Asal dipasang, nampak pucuk-pucuk sawit. Ada pula uang kemenak, gue status sama tengok di FB dulu lama. Itu kan tulis, alhamdulillah gaji 13 sudah nampak. Jadi yang selalu bersaksi nampak itu biasanya teropong di Cilincing, Jakarta, dekat pelabuhan Tanjung Priok, kemudian di wilayah timur Indonesia. Mesti ada saksi 2 orang melapor ke Kementerian Agama, Badan Hisab dan Ru'yah berdasarkan penampakan anak bulan tadi. Maka malam ini diumumkan besok puasa. Lalu kemudian jamaah pun sholat tarawih diumumkan di TV nasional nanti. Barulah kemudian Bilal mengumumkan jamaah sekalian di malam tarawih pertama. Kepada semua jamaah silakan datang. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi
la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bayang kolak pisang. Dilatihlah dari sekarang anak-anak muda ini untuk jadi Bilal. Bacaan kau kalau setahun yang lalu lupa mengurus masjid, buka laci cari mana, nanti dicetak di laminating tempel supaya nanti Bilal itu cari yang suaranya bagus, musafaqah Bilal. As-salatu tarawih, salatu tarawih rak'ataini rahimakumullah. Banyak masjid tahap wapu kata Bilal. Ambon, imamnya capek, makmumnya cabut. Tahap wapu awak buya awak Ustaz Kiai Haji Abdurrahman Koharudin ado, Ustaz Alnom ado. Soalnya perlu dicetak Yayasan Tabung Wakaf Umat bacaan untuk Bilal Tarawih. Elok dari Yayasan Tabung supaya seragam nanti Masjid Surau bukan baru. Tapi biasanya kalau diusul ide-ide kita biasanya Allah nawak gue pamat lah mengeluarkan dulu. Ayo ya bacaan tarawih. Dan sudah atas coblos nomor kan. Ayo jadi ya tengoklah kau bersaing nanti. Nah, sebarkan ke masjid-masjid ditengok. Enggak boleh pakai itu, enggak boleh. Jangan pakai Bilal. Jangan sholat aja enggak pakai Bilal. Cuma mana ibu-ibu kau ingat rakaat berapa? Kan tak ingat ya. Al-Khalifatul Awwal Abu Bakrin Siddiq. Itu berarti lompat rakaat. Al-Khalifatul Tsani Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab. Itu berarti lah 8 rakaat. Gunanya itu untuk itu. Kalau tak pakai itu jangan aku bertanya. Tarawih apa itu? Tanya imam, Pak Imam, ikut terakhir itu. Witir 3. Mano nanelo. Witir 3 atau salatul witri 3 raka'atin asabakumullah. Kan elok begitu kan? Nah, witir 3 enggak pakai kurang. Aduh seni. Maka kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, selama isinya zikir, tasbih, sholawat, taraddi radhiyallahu an, Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, Ali radhiyallahu an, maka maknanya itu adalah baik, tak salah. Tadi yang baru mulai jam 8.30, sekarang sudah jam 9.29. Apa 30? So 60 menit. Ya sudah itu baru awak jawab pertanyaan. Bagaimana seorang suami yang tidak ada kerjaan? Beristri lebih dari 1. Apakah suami itu berdosa? Sebagai laki-laki ada 5 kewajiban. Maka 5 kewajiban laki-laki kepada perempuan itu merupakan hak ibu. Ibu perlu tahu, Bu, 5 hak ibu dari laki-laki. Perlu? Tengok. Yang pertama, makan. Ibu udah dikasih makan? Saya pun sudah. Tadi lupis saya pakai gula merah. Yang kedua, pakaian. Ibu dikasih apa tuh pakaian? Alhamdulillah sekarang banyak perempuan tak dikasih pakaian. Tingginya 170, dikasih kain 50 cm. Kadang baju belum selesai di tukang jahit telah diambil.
resleting kalau berpasang. Yang ketiga, tempat tinggal. Ibu dikasihnya tempat tinggal? Kasih. Yang keempat, pendidikan. Aslinya suami ini mendidik istri baca Quran, bagaimana sholat, bagaimana puasa. Tapi karena dia tak sanggup, dibawanya ke pengajian. Yang kelima, perhatian. Karena perempuan ini perlu perhatian. Adek cantik enggak? Seumur-umur abang nih, belum pernah menengok perempuan secantik kau nilai. Abang, gimana rasa kolak tadi? Padahal masjidnya minta ampun. Ini puasa mana lebih sempat anak pulau doremi posalasido dobrazul pamire itu. Dialah yang sudah mengandungkan, melahirkan, menyusukan, merawat, maka dia perlu perhatian. Laki-laki yang tidak memberikan 5 ini, maka dia akan dituntut di akhirat nanti. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Yang aku bingung, kok bisa dapet dulu? Komisi 8 pun 2 kali jadi bupati, 1 dah. Kau dapet dulu. Ilah, tak apa lah wirid kau ni. Kalian yang jomblo-jomblo cuba cari pajak. Apa lah. Nama saya Kaila. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghafal Quran supaya selesai 30 juz dengan cepat? Sekarang Kaila sudah hafal 14 juz. Kita doakan anak kita supaya anakku Kaila 1 juz ini 10 lembar. Jadi kalau 1 hari dihafal 2 lembar, 1 lembar 10, 1 lembar sehari 2 halaman, berarti 10 hari 1 juz. 1 bulan berarti 3 juz. 10 bulan berarti 30 juz. Teorinya begitu. Tapi dia mesti ada murojaah. Kalau di tempat ustaz menghafalnya malam, nanti diulang 5 kali. Diulang habis subuh, diulang habis zuhur, diulang habis asar, diulang habis maghrib, diulang habis isya, baru boleh tidur jam 10 malam. Ditasmihkan sana ya.